Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sholawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini akan dibacakan karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Tawakal dan Pintu Rezeki dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung." Quran Surat Al-Taubah ayat ke-129. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan ajaran tawakal tersebut, hingga ia disebut sebagai orang yang tawakal atau mutawakil. Di dalam Taurat dan kitab lainnya, tawakal adalah salah satu cabang tauhid dan pengetahuan akan Tuhan. Rasulullah adalah pemimpin orang-orang yang tawakal, ketua orang-orang yang makrifah. Tawakal tidak kemudian menafikan usaha, seperti sering disalah-artikan. Usaha juga diperintahkan. Seorang Arabi berkata kepada Rasulullah, "Apakah saya akan mengikat unta saya atau saya biarkan begitu saja dan saya tawakal kepada Allah?" Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ikat untamu, lalu bertawakallah." Hadis ini diriwayatkan oleh Turmuzi dan Tabrani dengan sanad yang baik. Rasulullah berkata, "Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, niscaya Allah akan melapangkan rezekimu, seperti burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang malam dalam keadaan kenyang." Hadis sahih diriwayatkan Turmuzi dan Hakim. Hadis ini menjelaskan usaha dengan kata-kata pergi di pagi hari. Sebuah cerita, Ibrahim bin Adam bertemu dengan Syakik al-Balhi di Makkah. Ibrahim berkata kepada Syakik, "Bagaimana awalnya hingga kamu bisa mencapai posisi seperti sekarang ini?" Jawab Syakik, "Aku menjelajahi daratan dan kulihat seekor burung yang patah sayapnya di sebuah kawasan. Aku berkata, 'Coba lihat, dari mana ia akan mendapatkan makanan?' Maka aku duduk di dekatnya. Selanjutnya kulihat seekor burung datang dengan paruh penuh makanan lalu menyuapi burung yang patah sayapnya itu dengan paruhnya. Aku berkata kepada diriku, Zat yang memerintahkan burung ini membawa makanan kepada burung yang patah sayapnya ini pasti akan memberikan rezeki kepadaku dimanapun aku berada. Aku pun meninggalkan bisnis dan berkonsentrasi kepada ibadah." Ibrahim berkata, "Mengapa kamu tidak ingin menjadi burung yang sehat dan memberikan makan untuk burung yang sakit, agar kamu menjadi lebih utama? Tidakkah kamu mendengar Nabi berkata, tangan di atas lebih utama dari tangan di bawah?" Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan salah satu dari tanda-tanda orang mukmin adalah upayanya mencari yang terbaik dalam segala sesuatu, hingga ia mencapai tingkatan orang-orang baik. Syakik seketika menjabat tangan Ibrahim dan menciumnya. Ia berkata, "Engkau adalah guru kami, wahai Abu Ishaq." Jika seseorang melakukan usaha, dia tidak boleh berpangku pada usahanya saja dan berhenti. Tapi menjadikanlah majikannya atau orang yang ada di atasnya sebagai contoh capaian dan target harapannya. Seperti seorang peminta yang memegang kaleng di tangannya, ia tidak melihat pada kaleng itu, tetapi melihat siapa yang memberinya. Ada sebuah riwayat, barang siapa yang mengucapkan, "Hasbiyallah, la ilaha illallah, huwa alaihi tawakkaltu, wa huwa Rabbul Arsyil Azim," yang artinya cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, Tuhan yang menguasai arsy yang agung. Setiap pagi dan petang sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupi apa yang Dia inginkan, hal duniawi dan ukhrawi. Hadis sahih diriwayatkan Ibnu Sunni yang diambil dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu.